Jika kita berkaca pada peristiwa wilayah Timur Leste yang saat itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, tidak bisa dipungkiri jika wilayah yang sama pada zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sebagian besar wilayah kawasan Asia Tenggara yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sangat melimpah akan menjadi medan tempur. Hal ini tentunya bukan hanya sekedar isapan jempol semata, sebab wilayah tersebut pernah menjadi wilayah medan pertempuran antara Cina dengan Vietnam pada beberapa dasawarsa yang lalu, di mana wilayah tersebut telah memakan banyak korban jiwa. Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kembalinya Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang mengklaim sebagian besar wilayah zona ekonomi eksklusif negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan dengan belak-belakan siap melakukan pertempuran dengan siapapun yang menentang klaim sepihak Cina yang berdasarkan peta kuno nenek moyang mereka. Klaim sepihak Cina ini semakin diperjelas bahwa mereka tidak main-main terhadap 80% wilayah laut maritim beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang diklaim dengan tanpa dasar hukum internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Karena Cina tidak mengakui hukum internasional yang telah disepakati oleh seluruh negara, sebagian besar hukum batas wilayah laut maritim dari seluruh negara di dunia akhirnya membuat negara Paman Sam ikut campur tangan membantu beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Apalagi wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina adalah merupakan wilayah perlintasan terpadat di dunia yang tentu saja jika dikuasai oleh Cina, Amerika Serikat akan kehilangan pengaruhnya di wilayah Asia. Selain itu, untuk terus semakin memperkuat dan memperluas pengaruh Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, Amerika Serikat telah mengerahkan armada tempur lautnya. Misalkan saja seperti USS Makin Island, USS Samres di wilayah Laut Natuna Utara, dan hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat karena Cina telah mendominasi wilayah Laut Cina Selatan. Namun, Cina yang menanggapi pergerakan kapal perang Amerika Serikat sebagai ancaman yang berlayar dari Laut Natuna Utara, Cina melakukan protes dengan melakukan manuver tempurnya dan menembakkan meriam ke arah masuknya kapal USS Navy Amerika Serikat. Cina mengklaim jika 3 kapal perang PLA Cina tersebut dikerahkan untuk melakukan patroli tempur sebagai tindakan balasan atas masuknya kapal perang Amerika Serikat di wilayah Laut Natuna Utara, sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi Global Times dengan mengutip pernyataan pemerintah Cina. Selain itu, dengan sesumbar, Cina menyatakan bahwa tidak peduli siapa presidennya dan Cina akan tetap keras terhadap Amerika Serikat kapanpun dan tidak akan pernah takut dengan negeri Paman Sam tersebut. Cina siap kapanpun menghadapi kegiatan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, tidak peduli siapa presidennya yang duduk di Gedung Putih sebagaimana yang dilansir media informasi Global Times. Namun, walaupun Cina telah menyatakan jika siap perang dan menghadapi Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, tetapi Amerika Serikat sendiri tidak peduli tanggapan Cina tersebut dan mereka tetap akan melayarkan armada perangnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan dengan harapan Cina akan mundur. Sementara itu, di sisi lain, dengan komitmen Indonesia untuk terus menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih bergejolak di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Laut Natuna Utara, yang juga masih sering diklaim oleh Cina melalui pernyataan-pernyataan beberapa elit pemerintahan negeri tirai bambu tersebut. TNI Angkatan Laut dikabarkan telah mengirim beberapa unit armada tempur kapal perang dan alutsista tempur pendukung lainnya ke wilayah Laut Natuna Utara seiring rencana pembinaan markas atau pangkalan militer marinir TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna Utara.
Selain itu, untuk mengantisipasi pergerakan militer Cina yang baru-baru ini tetap mengklaim dan memaksa Indonesia untuk mengakui wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai bagian dari wilayah Laut Cina Selatan. Kepala Staf Umum yaitu Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra telah mengunjungi 3 satuan tempur TNI yang bertugas dalam pengamanan pulau terluar di Natuna pada hari Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Adapun di dalam kunjungan ini, Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra juga telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan para komandan Satuan TNI Terintegrasi atau STT yang bertugas di pulau terluar Natuna, dan sekaligus mengetahui perkembangan dan situasi keamanan wilayah kedaulatan NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, demi keamanan dan untuk terus bersiap siaga di wilayah Laut Natuna Utara, Letnan Jenderal TNI Muhammad juga telah mengingatkan kepada para komandan satuan untuk terus bersiap siaga bahwa tugas utama Tentara Nasional Indonesia adalah perang. Oleh karena itu, untuk melakukan peperangan harus disusun organisasi yang efektif di masa damai. Sehingga perlu adanya sinkronisasi terhadap Satuan TNI Terintegrasi sebagai satuan yang disiapkan untuk menghadapi peperangan di depan garis pertahanan tersebut, ujar Letnan TNI Muhammad Herindra dalam keterangan yang diterima oleh sumber media informasi nasional Indonesia pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Namun, selain bertemu dengan para komandan pasukan STT Marinir TNI, Kasum TNI juga telah melakukan peninjauan di wilayah Laut Natuna melalui pesawat intai maritim TNI Angkatan Udara dan berkomunikasi langsung dengan Komandan KRI Bung Tomo 357, yaitu Kolonel Laut P. Hendro Sugiarto yang tengah melakukan pengamanan di wilayah Laut Natuna dari berbagai ancaman. Namun, yang menjadi sorotan media internasional saat ini adalah dengan semakin memanasnya situasi di wilayah Laut Cina Selatan ataupun kawasan Laut Asia Tenggara. Hal ini telah disampaikan oleh salah satu sumber media informasi terpercaya Indonesia jika pasca TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 unit kapal perang dan pesawat maritim di wilayah Laut Natuna Utara untuk melakukan latihan tempur. Sementara itu, di sisi lain, Cina juga seakan semakin tidak terbendung pergerakannya di wilayah Laut Cina Selatan. Sebab pasca TNI Angkatan Laut Indonesia mengirim 9 unit kapal perang dan pesawat maritim, Cina juga telah mengirim 3 unit kapal perangnya di wilayah Laut Cina Selatan, yang secara tidak langsung telah menanggapi pergerakan Indonesia untuk semakin membendung aksi mencaplok-caplokan Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, persitegangan antara Cina dengan Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak hanya melibatkan negara non-blok tersebut, sebab ketegangan di Laut Cina Selatan juga turut memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak sebagai garda terdepan demi untuk semakin membendung pergerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah menyatakan jika akan mengerahkan drone tempur barunya sebagai langkah yang merupakan upaya untuk memastikan kesiapan Amerika Serikat jika konflik atau pecah perang di wilayah yang disengketakan tersebut. Selain itu, menurut lansiran media informasi Express.co.uk Amerika Serikat, dan Beijing telah terlibat dalam perang mulut atau perang pernyataan di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin meningkat dan memburuk saat ini. Sementara itu, menurut para analis internasional, ada kekhawatiran besar akan konflik di wilayah yang dijuluki sebagai perairan termahal di dunia tersebut. Sebab jika konflik terjadi, Amerika Serikat menyatakan akan siap karena telah mulai menggunakan drone tempur untuk bekerja sama dengan teknologi tempur tanpa awak untuk membantu skenario tempurnya mulai tahun 2021 yang akan datang. Bahkan perang pernyataan ini tampaknya seakan menandakan jika konflik besar di wilayah Laut Cina Selatan akan terjadi. Sebab pernyataan tersebut telah dikemukakan langsung oleh Laksmana Muda Robert, yaitu Direktur Markas Besar Maritim Amerika Serikat dengan Armada Pasifik.
Kami sedang mempersiapkan untuk awal 2021 agar dapat menjalankan masalah pertempuran armada yang berpusat pada teknologi tanpa awak. Drone itu akan ada di laut, di atas laut, dan di bawah laut saat ini, yang akan diuji cobakan pada tahun depan, ujar Laksmana Muda Robert Gatcher. Namun, menurut sumber media informasi terbaru EurasianTimes.com, keputusan tersebut dielu-elukan sebagai terobosan besar bagi Amerika Serikat di dalam melakukan operasi pelatihan secara rutin yang terjadi di wilayah perairan oleh semua negara yang mengklaim wilayah tersebut. Sementara itu, di sisi lain, China telah mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang strategis dan negara lain juga telah mempertahankan hak mereka atas wilayah zona ekonomi eksklusifnya, misalkan saja seperti Brunei, Taiwan, Filipina, dan bahkan Indonesia sendiri.